Hai guys, kembali lagi bersama Mimi di channel Ankun dan Saitama bisa merapat. Karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah tim Fubuki yang diselamatkan oleh anjing Rover, sehingga membuat adik Tatsumaki itu jadi kepincut untuk memasukkannya ke dalam tim. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 183 bagian pertama yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 193 bagian pertama ini, Saitama mendapatkan misi untuk mengalahkan seekor legenda naga raksasa yang berusia lebih dari 800 tahun. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan Saitama yang menolong beberapa tentara kerajaan dan berhadapan dengan seseorang yang berubah wujud menjadi monster raksasa. Orang tersebut meminta si botak untuk minggir atau dia akan menunjukkan kekuatan darah naga yang sebenarnya. Tapi ketika makhluk tersebut mencoba menyerang Saitama, duak! Hanya dengan sekali pukul, si botak berhasil mengalahkan monster tersebut. Para tentara itu tidak menyangka jika pria yang mereka temui ini akan dapat mengalahkan salah satu dari 9 petarung aliansi naga yang bernama Rangor. Apalagi dengan sekali pukul saja. Mereka berterima kasih kepada si botak, sekaligus bertanya siapa namanya. Setelah memberitahu kalau namanya adalah Saitama, para tentara langsung bersorak. Mereka bercerita berkat bantuan Saitama barusan membuat segel batu tidak jadi dicuri dan segel naga kejam telah dilindungi oleh aksi dari Saitama. Para tentara itu bercerita jika kisah heroik yang pahlawan itu lakukan akan masuk dalam catatan kaki sejarah. Tapi dengan ekspresi wajah datarnya itu, si botak menolak untuk dituliskan ke dalam sejarah. Saitama berkomentar jika orang-orang ini terlalu melebihkan kondisi yang terjadi, karena sebenarnya dia cuma datang setelah melihat ada suatu perampokan. Namun tentara-tentara tersebut berpendapat, meski hanya kebetulan, tapi perbuatan yang pahlawan itu lakukan telah menyelamatkan dunia. Mereka bercerita jika sedang menjalankan misi rahasia, tapi tidak masalah juga kalau mereka menjelaskan situasi yang sebenarnya kepada pahlawan yang telah menyelamatkan mereka barusan. Menurut legenda, naga kolosal pernah turun ke bumi dan menjadi wujud kehancuran. Dalam beberapa hari, ia merenggut banyak nyawa dan membakar seluruh wilayah, dan akhirnya dia dikenal sebagai naga kejam. Para prajurit kuno berkumpul, dan dengan banyaknya pengorbanan, mereka akhirnya berhasil melemahkan naga kejam tersebut. Segel orb telah memisahkan naga menjadi 9 batu dan menyegel mereka di suatu kuil yang terbagi di berbagai wilayah. Misi untuk menjaga segel naga kejam diturunkan pada cabang tentara-tentara tersebut yang dikenal sebagai tentara Sain. Sedangkan orang-orang yang percaya bahwa mereka terlahir sebagai naga berencana untuk membangkitkan sel naga kejam dan memiliki organisasi bernama Deadbone. Pertempuran kedua belah pihak telah terjadi selama 800 tahun lebih. Akhir-akhir ini, Deadbone meningkatkan aktivitas mereka untuk memanfaatkan banyaknya insiden monster belakangan ini. Dan para tentara Sain memilih untuk waspada untuk mengurus batu-batu segel tersebut. Mereka begitu berterima kasih karena telah diselamatkan dari serangan kejut saat sedang memindahkan lokasi penyimpanan. Mendengar cerita itu membuat si botak emosi karena cerita tersebut terlalu kepanjangan. Ada salah seorang anggota Deadbone yang tertangkap dan dikalahkan oleh tentara Sain. Dia tidak mengira jika pemimpin mereka Tuan Rangor akan dapat dikalahkan seperti itu. Namun dia juga yakin suatu hari nanti impian mereka pasti akan terwujud. Mereka akan merebut semua batu segel dan Tuan Agung Naga Kejam akan dapat dibangkitkan kembali. Dan itu akan membuat semua umat manusia musnah tak tersisa. Lalu saat pingsan, orang tersebut mengatakan sumpah setia kepada organisasinya. Namun secara mengejutkan, si botak malah membangunkannya dengan menyeramkan seember air. Dia penasaran, waktu yang dimaksud dengan suatu hari itu kapan? Anggota Deadbone itu menjawab jika dia tidak tahu pasti. Mungkin itu adalah 10 atau 100 tahun dari sekarang. Sambil mulai pingsan, orang itu kembali bercerita jika Tuan Mulia Naga Kejam diam-diam sedang menunggu agar segelnya melemah. Kalau organisasi Deadbone mereka lenyap, maka orang-orang yang mewarisi tekad mereka sebelumnya akan muncul kembali dan mewujudkan kembali naga tersebut. Tapi lagi-lagi ketika orang tersebut sudah pingsan, Saitama kembali menyiramnya dengan air.
Sontak saja orang itu kembali bangun dan bertanya, apa ada pertanyaan lain? Saitama berkomentar jika memang naga itu tetap akan bangkit, kenapa tidak sekarang saja? Mendengar pendapat tersebut, membuat semua tentara sekaligus anggota Deadbone itu pada terkejut. Salah seorang tentara Sain bertanya, apa yang pahlawan itu maksudkan? Si botak berpendapat, dibandingkan menyegel naga itu selamanya, lebih baik membangkitkannya saja, lalu mengalahkannya sekarang. Karena itu akan membawa ketenangan bagi masa depan mereka semua. Tidak lama kemudian, secara mengejutkan, Saitama malah menggendong anggota Deadbone itu dan menjadikannya sebagai penunjuk jalan di mana lokasi batu segel naga tersebut berada. Sontak saja melihat kejadian tersebut membuat para tentara Sain tidak tinggal diam. Mereka pun akhirnya mengejar Saitama dan berusaha menghentikan aksi yang pahlawan itu perbuat. Ketika sampai di suatu kastil padang pasir, si botak mendapatkan batu yang ketiga. Kemudian dia pun segera pergi dari lokasi itu menuju lokasi berikutnya. Para pasukan Sain yang menjaga batu tersebut begitu panik. Mereka bahkan mengira jika pria botak tersebut adalah anggota eksekutif dari Deadbone yang baru. Sambil digendong, anggota Deadbone itu bercerita jika naga tersebut akan bangkit. Begitu Saitama mengumpulkan 9 bola naga sekaligus dan setelahnya melakukan upacara pemanggilan. Si botak yang terus berlari itu mengajak untuk menyelesaikan semuanya hari ini. Hingga beberapa saat kemudian, mereka sampai di kuil terakhir, di mana ada seorang penjaga anggota aliansi dari 9 naga. Namun Saitama malah kebablasan dan menghajar monster tersebut pula. Anggota Deadbone itu berkata jika harusnya mereka berbicara saja, tidak sampai harus bertarung segala. Si botak beralasan kalau itu adalah salah monster tersebut, karena barusan monster itulah yang menyerang mereka duluan. Akhirnya ke-9 batu naga telah terkumpul. Anggota Deadbone itu mengucapkan mantra pemanggilan. Seketika batu-batu itu hancur, mengeluarkan cahaya, dan di bawahnya muncul gambaran segel yang seperti terbuka. Seketika pula langit menjadi gelap, diiringi kilatan petir dalam jumlah banyak. Beberapa saat kemudian, akhirnya naga kejam itu benar-benar bangkit. Kebencian yang dia kumpulkan selama ratusan tahun akan terbayarkan dengan nyawa umat manusia. Kemudian naga itu menyemburkan tembakan laser dalam skala besar. Duar! Namun dengan sekali pukul, si botak langsung menghabisi naga itu. Duar! Hingga hancur berkeping-keping. Sontak saja para pasukan Sain yang melihatnya langsung bersorak kegirangan. Sedangkan salah seorang anggota Deadbone yang Saitama ajak sebelumnya jadi begitu kesusahan. Setelah misi yang dia jalani selesai, Saitama pulang dan menjalankan aktivitas hariannya dengan bermain game bersama King di dalam apartemennya. Kira-kira kejutan apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah si botak bakal melakukan hal konyol lagi? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 193 bagian pertama telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 193 bagian pertama yang intinya memperlihatkan Saitama yang mengalahkan legenda naga jahat yang berusia 800 tahun hanya dengan sekali pukul saja. Cerita chapter kali ini kayak parodiin Dragon Ball gitu ya guys. Kalau ngomongin soal segel jahat, ada mirip-miripnya kayak kutukan Sukuna di Jujutsu Kaisen guys. Bener gak? Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf, dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.